Oke, selamat pagi. Jadi dalam video kali ini akan dijelaskan tentang ini ya, basic pemrograman Python. Jadinya ini perlu saya jelasin supaya ini ya, siapa tahu banyak yang belum pernah pakai Python atau mungkin semua belum pakai Python, saya nggak tahu. Oke, adanya untuk memudahkan install Python, silahkan download di link yang saya cantumkan di ini ya, nantinya di Brajah nanti nyambungnya ke sini ya, nanti tinggal download sesuai dengan ini ya, apa namanya, operating system kalian, dan saya kira kebanyakan Windows gitu ya. Nanti silahkan di ini adanya itu ya, nanti Windows pilih yang 64 bit atau 32, terserah ya. Itu ininya tersedia untuk semua operating system. Kalau untuk Linux ada power user yang digunakan untuk server gitu ya, kebanyakan. Ini. Oke, semua sama ya, apapun operating systemnya. Itu kerennya open source gitu. Ya. Oke, itu setelah itu jalan, kalian klik ini ya, sorry, saya nunjukinnya di sini. Sesuaikan dengan ini, yang namanya navigator, nanti keluarnya seperti ini. Nah, di sini kita supaya gampang, kita gunakan Jupyter Notebook di sini. Ini klik launch, nanti akan membuka terminal. Di Windows nggak tahu keluar command prompt juga nggak tahu saya. Oke, itu nanti nyambung ke sini ya, gitu. Ya mungkin sekedar info kalau saya ini ya, apa namanya, kalau nggak Linux ya Mac gitu ya. Gitu jadinya saya jarang banget emang pakai Windows dan tidak punya laptop yang Windows, jadinya di sana mungkin ada ini karena saya Linux user dari zaman kuliah gitu. Ya, sama dengan mungkin Pak Ari ya kalau di ini di TI juga gitu. Ya. Oke, jadi munculnya seperti ini, mungkin kurang familiar bagi yang biasa memprogram C++ atau apa. Ini biasanya kan kayak text editor biasa, tapi sini ada per blok. Jadinya di sini kelebihannya bisa kita ganti per blok gitu ya. Ini sama seperti konsol itu ini. Nah, di sini bisa kita misalnya jalani semua lewat sini ya. Ini kalian ini contohnya download di sini ya, download di Python Basic. Terus kalian open filenya gitu ya, misalnya bisa di open ya. Seperti itu. Kayaknya di sini bisa kita ini ya, tambah gitu misalnya. Ini jadinya definisinya sama ya. Jadi di sini kelebihannya Python, kalau saya gunakan Python, kita tidak perlu ribet masalah tipe data seperti Java ataupun C++. Ini di sini cukup A sama dengan 1, B sama dengan 2 gitu misalnya. Jalanin. Yang di bawahnya nggak ikut jalan, jalannya satu-satu. Kalau mau jalannya semua bisa kok di sini ya. Result and run all gitu. Nah, kelebihan di sini bisa kita jalani per kode. Jadinya kalau misalnya sini kan ya, apa namanya, jalanin ini, yang hasilnya 3 tentunya gitu ya. Terus misalnya di sini kita ubah 6 gitu ya. Jalanin ini, terus jalanin ini. Hasilnya langsung berubah. Jadinya apa namanya, di sini kita eh, tidak perlu menjalani semua dari awal ketika satu bagian kode diubah gitu. Kalau misalnya pemrograman biasa yang tidak menggunakan notebook, bisa harus dari nol semua jalaninya gitu ya. Terutama nanti misalnya kalau ada yang menggunakan uh, import library gitu. Misalnya ininya tiap kali jalanin library-nya diimport lagi gitu, lagi dan lagi gitu ya sana. Ini di sini kalau ngubah kode misalnya, ini kan kita nggak perlu jalan ini lagi, misalnya ini kita ganti dengan kurang gitu ya sama. Dan ini hasilnya itu ya. Di sini untuk import library, misalnya kita mau membuat akar gitu ya, akar kayak sini import math as m gitu, seperti itu. Jadi selanjutnya kita tinggal pakai sqrt gitu ya sana. Itu jadi cara manggilnya nanti print ya akar dari c ya, hasilnya 2, hasilnya otomatis jadikan float gitu ya, seperti itu. Nah di sini apa namanya, kalau misalnya kita mau ubah c-nya gitu misalnya, itu balikkan kita ke plus ya, terus kita tambahin lagi plus 8. Oke, ya tinggal langsung jalanin ini aja gitu ya.
Jadinya ini nggak usah dijalanin ulang gitu ya. Jadinya seperti itu bisa bolak-balik, ininya sangat meringankan beban komputer, dan juga ini kalau kalian installnya misalnya di server gitu, sini localhost kebetulan mungkin banyak yang sambil ngambil pemrograman web gitu, ini sini berbasis web. Oke, ini nanti bisa seperti itu ya, kita apa namanya eh, coba-coba nanti gitu ya. Sambilan nih ya, ininya bisa dari server misalnya manggil IP, ini bisa kita secara remote gitu ya. Oke, gitu. Oke, sorry. Tutup dulu webnya ya. Oke. Ada pesan ini nggak enak gitu ya. Ini record desktop gitu ya, supaya cepat switchingnya gitu ya. Oke, itu ya adanya seperti itu enaknya di sini. Nah, cara import yang lain macam-macam ya. Ini bisa selain itu juga misalnya from mat ya, import sqrt gitu ya sana. Kalau ini meload semua mat sebagai M, kalau ini meload semua dari kelas mat memanggil sqrt aja gitu. Jadi kalau ini misalnya seperti itu, ini tetap jalan karena udah kadung dijalani di sini. Tapi kalau misalnya kita coba nih ya, oke, itu kita jalani di sini ya, tinggal srt aja juga jalan ya, jalan karena di sini sudah kita panggil semuanya. Ya nggak boleh kalian lakukan misalnya ini ya, gitu. Ini berarti ngeload semua fungsi matnya gitu. Nah, ini sama ini sama ini mana yang boros? Yang ini jauh lebih boros. Yang ini emang dia ngeload sebagai kelas sebagai M, tapi ketika function itu dipanggil doang dia ini ya, apa namanya, SKT-nya baru di load gitu. Kalau ini berarti preload, jadinya semua ini ya, semua otomatis ke load. Jadi jangan pernah cara mengimportnya import semua gitu ya. Kecuali emang ada contohnya seperti itu. Atau mungkin isi matnya emang sedikit gitu. Seperti ini kalau mau spesifik pakai itu aja ya, langsung gitu ya. Oke, itu ininya di sini dalam pemrosesan paralel ini kita nggak bisa lepas daripada ini ya namanya array ya, array atau dalam Python disebut list gitu. Jadi misalnya D, nah ini dia sama dengan 1, 2, 3, 4 gitu ya. Seperti itu. Ya, kalau misalnya mau print D ya tinggal ini. Kalau jadinya nggak usah pakai for print gitu, nggak perlu ya. Ininya misalnya ini print D, maka sudah ada hasilnya ya. Seperti itu. Bisa juga kita masuk kalau teruskan di sini kalau misalnya jadi ini bebas ya, kita mau nambahin anggotanya berapa aja, nggak perlu definisikan berapa arahnya dulu. Di sini E for E ya, in range ininya ini bisa kita masukkannya menggunakan for ya dalam arahnya itu sendiri gitu. Di sini range dari 1 sampai 100, kelipatannya adalah 2 gitu ya. Jadinya itu kan for biasa ya. Kalau biasa kan kita pakai I sama dengan 1, I lebih kecil daripada 100, I plus sama dengan 2 gitu kan ya misalnya. Tapi nggak perlu gitu di sini, sesederhana ini caranya gitu. Dan ini, ya berarti D yang ini ditumpuk ya. Yang ulang hasilnya ya dari 1 sampai 99 ya. Itu kalau mau sampai 100 ya ini tinggal nanti 101. Ya, tapi ini karena plusnya 2 jadinya nambah 1, 3. Semua bilangan ganjil ini yang masuk di sini. Ya, oke itu. Terus bisa juga kita membuat decision, pentingnya ini for X in D, jadinya kita semua ini ya, apa namanya, semua anggota D ya didefinisikan sebagai X, ini seterusnya setiap anggota D ya jadikan X gitu ya sama. Ya jadinya jika habis dibagi 3 maka baru print ya gitu ya. Seperti itu. Bisa kita di sini tujuannya jadinya hanya mencetak yang habis dibagi 3 saja gitu ya. Di sini bisa kita lihat 39 sangat cepat ya. Seperti itu. Nah, itu jadinya di sini juga bisa kita menambah anggota D menggunakan perintah append gitu ya. Ini bisa kita lihat. Di sini kita menambahkan dari satu dengan ganjil sampai 99 ya, itu
dari kita tambahkan anggota dari 200 ya sampai ke 100 dengan berkurang 3 gitu ya. Hasilnya seperti apa bisa kita lihat ini ya. Di sini dari 99 jadi 200 berkurang 3 197 dan seterusnya sampai eh ini ya 101. Saya berhentinya 101. Karena kalau selanjutnya setelah 99 udah di bawah 100, jadi berhenti di sana. Oke, itu ini bisa juga langsung kita tambahkan array secara spesifik. Ya, ini tinggal cara gabungnya arraynya sesederhana ini, tinggal append ya, seperti itu. Loh, tapi kok hasilnya tidak sesuai yang kita inginkan gitu. Ini kok malah ada array dalam array gitu ya, ada dalam array. Mungkin banyak yang ngira kan hasilnya ini ya, apa namanya, 101 lanjutnya 100 bukan. Tapi ini dianggap sebagai satu anggota. Jadinya semudah itu juga dalam Python itu kalau kita mau membuat array multidimensi, dalam array ada array gitu. Ini sangat penting nanti dalam pemrosesan paralel selanjutnya untuk distribusi data ke pemrosesan paralel gitu ya nanti. Ini pertemuan pertama ini penting banget. Kalau yang nggak paham ini lanjut ke depan lumayan kesulitan ya. Itu kalau ini kan array dalam array ini dianggap satu ya, intinya anggotanya ada berapa gitu ya, misalnya sini ini dihitung satu ya. Oh ya, cara ngitung ini tinggal ini ya, print ya, len d gitu ya, panjang gitu. Ya 85. Ini hitung satu-satu. Jadinya bukan ini ya, bukan 89 tapi ini dianggap satu ya. Gitu. Kalau misalnya mau ini nambahkan secara spesifik sebagai array-nya digabung beneran jangan pakai append tapi pakai extend gitu ya sana. Seperti ini ya, langsung digabung. Itu fungsinya extend ya. Terus kalau misalnya kita mau mencetak dari 0 sampai 5 gitu misalnya ya. Anggota dari 0 sampai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 11 kan harusnya. Ya. Itu cukup 0, 1, 2, 5 gitu ya. Ini, sampai 9, sorry. Ya, 0, 1, 2, 3, 4. Oke, sorry. Saya lupa. Ya. Jadinya ini sebelum 5 ya, sebelum 5, sorry. Saya sering sekali lupa ini. Ya, itu seperti itu ya. Oke, ini udah ada lainnya. Nah ya, itu. Oke, itu ya. Oke, jadi di sini ada function yang bisa kita lihat sini. Ini 89 ya. 9 setelah itu. Oke, itu ininya sini ya. Ini nanti nyambung dengan ini ya, nyambung dengan pertemuan berikutnya yaitu yang tentang membagi data gitu ya. Ini penting banget dalam MPI ya. Ini sini misalnya i sama dengan integer len dibagi 4 gitu ya, supaya ini. Jadi supaya kalian ini ya lebih gampang, coba kita mana ya, saya lupa ya. Mana ya? Saya malu lupa. Kolom view edit. Oke, split cell ya. Split cell bisa gitu. Di ini edit split cell saya lupa. Ini hasilnya apa gitu ya, sini bisa kita langsung print. Iya. Ini nanti pemrosesan paralel itu kurang lebih kan kita misalnya membagi kerja data 89 data ini akan diproses. Pemrosesannya diproses secara paralel jadi 4 subproses gitu ya. 4 bagian proses. Ini sini kita harus bagi datanya dong, bagi-bagi secara adil gitu ya. Jadi masing-masing 89 dibagi 4 dengan integer berarti 22 gitu. Ya, masing-masing dapat ya. 22, 88 ya, berarti ada yang nanti dapat 23 gitu ya, seperti itu. Nah, itu kita nggak semua bisa dibagi secara adil. Ini for x in range ya 0 ya sampai dengan panjang dari d ya. Panjang dari d tetap dia akan berhenti di 89 karena mulainya nanti dari 0 sampai 88 gitu. Jadi tetap dia berhenti di 89 ya, benar ya. Ini kelipatannya i gitu ya. Jadi berapa 22. Jadi di sini bisa kita x ya, x-nya ini, range ini, ya n dengan batasan n. Oh sorry, saya lupa jelasin ya. Apa namanya,
di sini and ini berarti masing-masing print itu diakhiri dengan space. Ya, sorry saya lupa jelasin. Karena kalau print biasa dalam Python itu dia otomatis, kalau dalam C++ itu print ln ya. Kalau mau kita tidak print ln tapi print biasa, akhiri dengan n titik 2 spasi biasa gitu ya, seperti itu. Saya lupa jelasin. Oke, itu intinya sini, jika i plus 1 lebih besar daripada ln d, maka print langsung ya. Selain itu print x sampai dengan ini ya, apa namanya, ln d gitu. Nah, di sini apa namanya, selanjutnya ditambah dengan 22. Jadi awalnya 0 sampai 22, selanjutnya 22 sampai 44 dan seterusnya gitu ya. Jika tidak, sisanya x sampai ln d. Jadinya sisanya misalnya berapa, 66 sampai dengan 89 gitu, langsung semua gitu ya. Kita lihat sini, jadinya pemproses 0 dapat ini ya, 1 sampai 43. Ya, kenapa 43 bukan 22? Ya karena ganjil gitu ya. Ini kalau dihitung 22 ini gitu ya. Oke, ini juga 22 ya. Ini juga 22 ya. Ini juga 22 dan ini terakhir sisa pembagiannya adalah 103 gitu. Jadinya ini nggak habis dibagi ini, nanti yang 88 ini digabungkan dengan yang di sini gitu ya, seperti itu. Nah, itu cara membaginya, nanti arahnya nanti diproses masing-masing oleh subprosesnya gitu ya, seperti itu. Oke ya, itu nanti pengantar untuk penulisan paralel minggu depan. Nanti fungsi ini saya akan jelasin lebih detail di pertemuan minggu depan ya. Oke, jadi itu di sini ya, jadi kalian bisa coba-coba ya. Di sini misalnya data lain yang nanti kita gunakan di ini penerapannya itu bisa menggunakan juga semi database, yaitu dictionary. Jadi sini bisa, di sini kita nama ya, si A umur sekian, itu bisa kita membuat struktur data seperti ini. Ini juga di mata kuliah Big Data di NoSQL akan nyambung seperti ini. Ya, banyak data seperti bisa kita konversi dari database ke sini. Ya, bisa kita print ya ya, hobi 1 gitu misalnya, seperti itu ya. Ini bisa kita definisikan dulu. Kalau misalnya ini minum gitu ya, hobinya minum, jadi hobi yang ke 1 gitu ya sana. Kalau misalnya ini kita ganti dengan ini, misalnya adalah array gitu ya. Terus kalau misalnya kita di sini kita ganti 2 ya, itu hasilnya tidur gitu, seperti ini, bernafas dan sebagainya. Oke, itu jadinya banyak ya di sini. Kalau mau cerita umur ya umur gitu ya, no sekian. Nah, ini dictionary juga kita pakai. Itu pengantarnya, ya silakan diinstal dan dicoba-coba ya. Ini mungkin kalian bisa pakai sampai mata kuliah yang lain-lain juga. Oke ya. Sekian, terima kasih ya.